Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan semai malai nukleosid atau NS dalam rangka persiapan pelepasan calon varietas unggul baru padi BK Seed Agritan. Kami didampingi oleh Pak Holil, beliau adalah teknisi perbenihan dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Kemudian kami didampingi oleh Pak Sugeng dari UPBS Provinsi Jawa Timur. Nah, bagaimana menyemai secara malai nukleosid atau NS secara teknis, kami minta bantuan Pak Holil untuk menjelaskan. Silahkan Pak Holil. Terima kasih Pak, saya Holil Munawar Rahman, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak. Saya di sini bertugas untuk mendampingi, gimana sih cara semai NS itu yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Memang untuk melaksanakan ini butuh ketelatenan, persiapan yang sangat matang. Di antaranya sebelum semai ini Pak, rencana kegiatan untuk pertanaman NS ini H-15 itu harus terencana. Semua kegiatannya, rencana kegiatannya seperti apa. Nah, dari penyiapan lahan, penggunaan pupuk bokasi nanti di persemaian, penggunaan dolomit juga. Artinya tanah yang akan digunakan atau area yang akan digunakan untuk persemaian itu harus memenuhi syarat dulu. Karena apa? Karena yang akan disemaikan itu adalah malai. Ya. Jadi kita harapkan malai yang nanti kita semai itu tumbuh itu akan sama, sehingga homogennya itu akan terlihat, Pak. Itu ya akan terjamin, homogennya itu akan terlihat dari tiap malai yang kita semaikan. Karena apa? Ketika malai itu tumbuh bagus, kemudian kita cabut di usia 22 hari, kemudian kita tanamkan, dari satu malai itu untuk satu ikat, untuk satu baris. Jarak tanam yang kita pakai juga itu 20 cm di dalam barisan, 40 cm antar barisannya. Jadi malai yang kita tanam, malai yang kita semai, kemudian diikat dalam satu ikat, kemudian dilanjutkan ditanam dalam satu baris tersebut, itu tidak boleh disulam Pak antar barisannya. Jadi seadanya benih saja. Gitu. Nah, ada beberapa hal teknik ketika kita akan melakukan persemaian. Di antaranya pembuatan guludan juga. Pembuatan guludan kita ada aturannya juga Pak, SOP-nya. Itu 80 cm lebar guludannya dengan panjang 20 sampai 25 meter ya. 80 cm kali 20 sampai 25 meter. Kemudian solokannya itu 20 cm. Jarak antar malainya itu adalah 25 cm. Nah, setelah kita buat guludan seperti itu, biasanya dilakukan 2 hari sebelum kita lakukan semai. Kita buang dulu airnya, kemudian kita ratakan betul-betul rata. Kita harap tidak ada genangan-genangan air yang ada di tengah, karena akan mempengaruhi pertumbuhan dari setiap malainya nantinya. Gitu Pak. Setelah kita buat guludan dengan ukuran tadi Pak, perataan tanah dulu, kemudian dibuat guludan, dilanjutkan dengan pemasangan pagar plastik. Ya, setelah pemasangan pagar plastik, kita gunakan perangkap juga Pak. Itu kita menggunakan 4 perangkap tikus, 25 meter satu Pak, 25 meter satu. Dilanjutkan dengan pembuatan caren pinggir Pak. Pembuatan caren pinggir itu supaya apa? Supaya tikus ketika dia mau masuk itu terhalang oleh air. Jarak antar plastik ke solokan pematang awal itu harus 50 cm. Nah, dilanjutkan dengan semai malai tadi Pak. Cara semai malai itu kita simpan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Biasanya sebelum kita semai malai itu harus ada perendaman dulu malainya dengan menggunakan perlakuan khusus agar keseragaman dalam pengakarannya. Gitu. Kalau pengakarannya seragam, pertumbuhannya pun akan seragam. Kita di sini menggunakan kuliser. Setelah kita semaikan, cara semainya ada teknik-teknik tertentu Pak. Kita bukan hanya begitu saja menyimpan malainya, tapi yang dilihat adalah batang malai dengan ujung malai itu harus ada pembeda. Ya, kita tidak boleh
semai malai dengan ujung malai berhadapan dengan ujung malai. Karena nanti kita tidak bisa membedakan malai yang satu dengan yang lainnya. Makanya harus disimpan secara berbaris. Kita pasang kayak batu baterai gitu, Pak. Ya. Secara seri dibatasi dengan batang malai, kemudian dilanjutkan dengan batang malai tersebut. Nah, setelah itu kita tutup, Pak. Tutup dengan cara dipegang ujung malainya, ujung batangnya, kemudian kita benamkan sedikit, tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh melebihi dari 1 cm. Ketika melebihi dari 1 cm, itu ada beberapa bulir yang nantinya pertumbuhannya akan terhambat. Gitu. Sementara itu dulu, Pak, untuk prosesnya dulu. Dari kegiatan tanam semai malai benih nukleosid NS ini diharapkan nanti kebun benih Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo akan dapat memproduksi sendiri. Jadi diharapkan nanti Situbondo akan mampu memproduksi sendiri benih padi kelas FS, yaitu Foundation Seed label putih. Kemudian kita juga akan mampu memproduksi benih SS Stock Seed label ungu dan benih ES Extension Seed atau benih sebar yaitu label biru. Nah, kegiatan perbenihan ini tentunya seiring dengan instruksi Presiden tentang permasalahan ketahanan pangan di masa yang akan datang, sehingga melalui penanaman galur-galur harapan ini yang sangat adaptif diharapkan bisa mempercepat tercapainya swasembada pangan di masa yang akan datang. Demikian penjelasan secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Holil. Beliau adalah tenaga teknis perbenihan dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Adapun galur-galur harapan yang kami tanam di kebun benih Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ini ada 4 galur harapan, yaitu galur harapan nomor 2, galur harapan nomor 3, nomor 5, dan galur harapan nomor 6. Nah, ini adalah galur-galur calon varietas unggul baru padi BK Seed Agritan. Mudah-mudahan semai secara malai ini akan tumbuh sesuai dengan rencana, sehingga harapannya nanti kalau sudah ada pelepasan varietas SK Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas calon VUB padi BK Seed Agritan, kita sudah tersedia dan siap untuk memproduksi calon benihnya. Makanya kegiatan kami ini dari awal, dari penyemaian, sudah didampingi oleh tenaga teknis dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, kemudian UPBS dari Provinsi Jawa Timur. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.